Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas mobile computing. Materi yang akan dibahas yang pertama install footer, login, registrasi, sign to Firebase, dan register to Firebase. Yang pertama install footer. Footer adalah platform yang digunakan para developer untuk membuat aplikasi multi-platform hanya dengan satu basic coding. Artinya, aplikasi yang dihasilkan dapat dipakai di berbagai platform, baik di mobile Android, iOS, Mac, maupun desktop. Bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, Java Development Kit. Yang kedua, Flutter. Yang ketiga, Android Studio. Yang keempat, yaitu Visual Studio Code. Langkah-langkah install Flutter. Langkah pertama, kunjungi situs resmi Flutter, yaitu www.flutter.dev. Yang kedua, klik Get Start pada ujung kanan untuk menginstal. Lalu pilih sesuai dengan OS laptop untuk install Flutternya. Di sini saya memakai Windows. 3. Klik pada tombol Flutter Windows untuk mendownloadnya. Yang keempat, setelah berhasil di-download, ekstrak file zip dan jangan tempel Flutter di program file. Selanjutnya, setelah itu buka Windows Environment. Caranya klik Start, cari entry pada bar pencarian. Lebih jelasnya seperti gambar di bawah. Lalu klik pada menu Environment Variables. Lalu pada bagian Pad Edit, sesuaikan folder Flutter yang ditempel pada tahap sebelumnya tadi. Setelah selesai, klik OK. Langkah berikutnya, buka CMD lalu ketikkan perintah Flutter. Bila proses instalasi berhasil, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Apabila masih gagal, ulangi langkah dari awal. Selanjutnya, ketikkan perintah enter dokter pada CMD. Gunanya untuk mengecek apakah kelengkapan dalam menginstal Flutter sudah selesai. Apabila terdapat error, ikuti petunjuk yang tertulis pada CMD untuk mengatasi error tersebut. Selanjutnya, seperti gambar di atas, terdapat error Android license not accept. Cara mengatasinya, ketikkan saja perintah Flutter daftar Android license dan ketik saja Y sampai perintah berhenti. Untuk mengatasi error Visual Studio not install saja melalui link yang tercantum di dalam CMD. Lalu selesai. Selanjutnya, langkah-langkah install Android Studio. Cara install Android Studio sendiri terdiri dari dua langkah utama, yaitu yang pertama, setup Android Studio. Yang kedua, install SDK Android Studio. Berikut langkah lengkapnya. Pertama, setup Android Studio. Download Android Studio di website developer.android.com. Kemudian, install Android Studio-nya. Kemudian, pilih komponen tambahan untuk install Android Studio, AFD Android Virtual Device. Ini fungsinya adalah untuk mengkonfigurasi perangkat yang dijalankan dengan emulator Android. Lalu menginstal di lokasi C Program Files Android Studio. Klik selanjutnya, pilih lokasi untuk install Android Studio pada komputer Anda. Pada tutorial ini, kami next. Klik install untuk melanjutkan proses, seperti pada gambar. Tunggu hingga proses selesai.
Yang kedua, install SDK Android Studio. Menginstal Android Studio, buka aplikasi tersebut dan ikuti instruksi instalasi SDK di bawah ini. Klik Next untuk melanjutkan ke proses instalasi. Selanjutnya, pilih tipe instalasi. Lalu, pilih tema untuk tampilan di dashboard Android Studio. Langkah pemilihan komponen SDK ini hanya akan muncul kalau Anda memilih tipe instalasi custom. Kemudian, klik Next untuk melanjutkan instalasi. Selanjutnya, tentukan RAM. Sebaiknya gunakan RAM minimal 4 GB agar tidak memperlambat proses running emulator ketika menjalankan aplikasi yang telah Anda buat. Klik Next untuk melanjutkan instalasi. Kemudian, akan diberikan informasi mengenai komponen tambahan SDK beserta ukuran filenya. Klik Finish untuk memulai proses download komponen-komponen tersebut. Tunggu hingga proses download selesai. Setelah proses downloadnya bisa selesai, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Maka sudah bisa membuat project di Android Studio. Yang kedua, login. Login adalah log masuk. Login biasanya disebut sebagai login, log-on, sign-in. Login merupakan proses masuk ke jaringan komputer dengan memasukkan identitas akun, minimal terdiri dari username atau akun pengguna dan password untuk mendapatkan akses. Antara username dan password, keduanya digunakan untuk login harus tepat, jangan sampai salah ketik, karena keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Biasanya, username atau akun pengguna tidak pernah diubah karena merupakan identitas unik, tetapi password atau kata sandi dapat diubah sesuai keperluan untuk menjaga keamanan akun. Pada pembagian ini memiliki beberapa komponen. Pertama adalah sebuah header atau background, kemudian gambar yang menjadi icon atau logo. Selanjutnya diikuti dengan form inputan untuk email dan password. Lalu ada tombol login dan yang terakhir adalah sign up. Pada bagian ini, inputan kita bisa isikan email dan password yang sudah terdaftar di database, dan kemudian klik tombol login, maka akan muncul ke halaman berikutnya. Jika ingin kembali ke halaman awal atau login, cukup tekan tombol logout. Yang ketiga, registrasi. Registrasi adalah sebuah pendaftaran setiap program yang berfungsi untuk menghubungkan data pribadi kita di program tersebut. Atau registrasi juga digunakan untuk mendaftar menjadi anggota ataupun member dari sebuah web, aplikasi, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan akun agar mendapatkan hak akses dari web atau aplikasi dan lain-lain. Pada form sign up ini memiliki beberapa komponen. Pertama adalah sebuah header, kemudian gambar yang menjadi icon atau logo. Kemudian diikuti dengan form inputan name, email, nomor hak untuk first name, second name, email, password, dan confirm password. Selanjutnya adalah sign up dan untuk menampilkan form registrasi atau sign up, cukup klik pada bagian tombol sign up pada bagian don't have an account sign up, maka akan muncul tampilan halaman sign up seperti gambar di samping kanan.
Yang keempat, sign to Firebase. Firebase adalah salah satu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan, bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias Backend as a Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Dengan menggunakan Firebase, apps developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan backend. Sign to Firebase. Yang pertama, kita harus membuka Firebase dan membuat project. Lalu, tekan button Add Project. Masukkan nama project. Jangan lupa centang I accept. Kemudian tekan button Create Project. Kemudian, klik button yang Android. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman Config Project seperti berikut. Lalu, silakan isi Android package name dengan nama package project yang telah dibuat. Kemudian klik Register Apps, sehingga kalian akan diarahkan ke tahap download config seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, ikuti arahan sesuai yang diberikan dan tunggu hingga proses selesai. Di dalam form Firebase, klik Authentication, Sign in method, kemudian Enable email atau password. Masih di dalam form Firebase, klik Authentication User, tekan button Add User, kemudian masukkan email dan password kalian, kemudian klik button Add User. Terakhir, coba jalankan aplikasinya. Untuk email dan password, masukkan email dan password yang telah ditambahkan tadi. Selanjutnya, yang kelima ada Register to Firebase. Register to Firebase. Masih di dalam project Firebase. Buat sebuah user model dan tambahkan code tentang register. Lalu buka Firebase, Firestore Database, Create Database, Next, Enable, Start Collection. Isi data yang berhubungan dengan register seperti di bawah ini. Masih di Firestore Database, klik Rules, ubah kode fast menjadi seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya untuk proses yang kedua ada login. Lalu isi beberapa code lagi yang diperlukan dalam project coding yang telah dibuat hingga form register bisa dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan akses. Kalau misalnya